Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di serial video pembahasan soal tes psikologi. Buat teman-teman yang di tahun ini akan mengikuti seleksi Akpol, Bintara, dan juga Tamtama Polri. Pada video kali ini kita akan bahas episode keempat, merupakan lanjutan dari episode 1, 2, dan 3. Dan pada bagian kali ini kita akan bahas tentang perbandingan, penalaran gambar, dan juga penarikan kesimpulan. Baik teman-teman semua, bagi teman-teman yang belum menonton episode pertama tentang sinonim, antonim, hipernim, dan juga analogi, episode kedua deret angka, deret huruf, dan juga hitung cepat, kemudian episode ketiga tentang aritmatika sosial dan logika analitis, teman-teman bisa tonton videonya di YouTube channel Mitra Siswa. Pada video kali ini kita akan lanjutkan pembahasannya dan ini merupakan episode terakhir dari tes kecerdasan. Kita akan belajar perbandingan, penalaran gambar, dan juga penarikan kesimpulan. Pada episode kelima nanti kita akan belajar tentang tes kecermatan, angka, huruf, dan simbol hilang. Dilanjutkan dengan episode ke-6, angka, huruf, dan simbol acak. Lalu episode ke-7 dan 8 adalah tes kepribadian. Episode ke-7 kita akan bahas tes minat EPPS, pernyataan ya atau tidak. Kemudian episode 8, pernyataan sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Dilanjutkan dengan pernyataan tentang frekuensi waktu. Kita mulai dari bagian pertama tentang perbandingan. Soal nomor 1, teman-teman. Jika nilai X terletak antara A dan B. Oke, berarti nilai X-nya lebih besar dari A dan lebih kecil dari B. Kemudian, sedangkan B lebih kecil dari Y. B-nya lebih kecil dari Y. Dari sini kita bisa tulis, teman-teman, bahwa X-nya itu lebih kecil dari B dan B-nya itu lebih kecil dari Y. Dari sini kita bisa tahu hubungan antara X dan Y ya. Siapa yang lebih besar? Y. X-nya lebih kecil. X-nya lebih kecil dari B, dan B-nya lebih kecil lagi dari Y. Berarti X-nya lebih kecil dari Y. Jawabannya adalah yang A. Untuk soal nomor 2, jika X lebih besar dari 0 dan lebih kecil sama dengan 5, dan Y-nya lebih besar sama dengan min 4, lebih kecil dari 5, manakah dari angka berikut yang tidak termasuk himpunan nilai X dikali Y? Kita harus tulis dulu teman-teman siapa anggota X dan siapa anggotanya Y. Pertama dari X dulu ya, X-nya lebih besar dari 0, lebih kecil sama dengan 5. Berarti kita boleh tulis di sini anggota dari X adalah 0-nya nggak ikut ya, karena nggak ada sama dengannya. Mulai dari 1, 2, 3, 4. 5-nya ikut nggak? Ikut, karena ada sama dengan di bawahnya. Oke, berarti 5-nya ikut di sini. Sekarang Y. Y-nya lebih besar sama dengan min 4, lebih kecil dari 5. Berarti anggota Y adalah min 4-nya ikutan karena ada sama dengannya. Kemudian min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan 4. 5-nya nggak ikut. Sekarang kita akan cari manakah yang tidak termasuk dari himpunan X dikali Y. X dikali Y, mana yang tidak mungkin? Kalau opsi yang A, itu kan 20 ya, min 20. Bisa nggak pakai X dan Y dikaliin hasilnya min 20? Bisa ya. Kalau X-nya pakai angka 5 dan Y-nya pakai angka min 4. Oke, berarti ini bisa. Kita lanjutkan. Kalau X dan Y-nya itu min 12, bisa nggak? Bisa dong. Min 12 itu berarti kalau kita pakai di X-nya ambil yang 3, kemudian di Y-nya ambil yang min 4, kan jadi min 12. Atau bisa juga X-nya diambil 4 dan di Y-nya diambil yang min 3. Ini juga bisa menghasilkan nilai min 12. Sekarang kita coba lagi. Kalau yang 0 bisa nggak? 0 bisa ya. Karena di sini ada 0. Semuanya baik 1, 2, 3, 4, 5 dikali dengan 0. 1 dikali 0 ya 0. 2 dikali 0 ya 0. Dan seterusnya. Berarti ini juga bisa. Sekarang 1, bisa nggak 1? 1 bisa ya. X dikali Y sama dengan 1, bisa. Kalau X-nya 1, Y-nya 1. Ini di sini ada 1, di sini juga ada 1. Berarti ini juga bisa. Nah, 25 yang nggak bisa. Oke, X dikali Y sama dengan 25. Ini yang nggak bisa, karena 25 itu harus min 5 dikali min 5, atau 5 dikali 5. Sedangkan di sini ada 5, tapi di Y-nya nggak ada 5. Gitu ya teman-teman. Berarti kita sudah dapatkan jawabannya. Yang tidak termasuk himpunan nilai X dikali Y adalah yang E. Soal nomor 3. Jika X sama dengan N² plus 1 dan Y-nya sama dengan N pangkat 3,
dengan N merupakan bilangan bulat, maka manakah hubungan antara X dan Y yang benar? Teman-teman semua, kita tulis dulu di mana X-nya adalah N kuadrat plus 1, kemudian nilai Y-nya adalah N pangkat 3. Nah, untuk menentukan hubungannya kita bisa ambil contoh. Misal, kalau N-nya kita ganti dengan angka 0, teman-teman. Berarti di sini X-nya sama dengan 0 pangkat 2 ditambah 1, Y-nya sama dengan 0 pangkat 3. Berarti nilainya berapa? Nilainya 1 ya, X-nya. Kemudian nilai Y-nya adalah 0. Dari sini kita tahu hubungannya, X-nya lebih besar daripada Y. Coba kalau kita ganti dengan angka yang lain, misalnya. Misalnya kita langsung ambil contoh angka yang cukup besar. Misalnya N-nya diganti dengan angka berapa ya? 3 boleh. Kalau diganti dengan angka 3, maka X-nya 3 kuadrat ditambah 1 sama dengan berapa teman-teman? 3 kuadrat 9 tambah 1, 10 ya. Kalau Y-nya N pangkat 3, berarti 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 itu udah 27, berarti di sini malah X-nya lebih kecil dari Y. Oh, ternyata ada dua pernyataan yang berbeda. Ketika angka bilangan bulat salah satu diisi, X-nya lebih besar daripada Y. Ketika diisi dengan bilangan bulat yang lain, X-nya lebih kecil dari Y. Kalau ada hasil yang seperti ini, berarti hubungan antara X dan Y tidak dapat ditentukan. Jawabannya yang D. Lanjut ke soal nomor 4. Jika A per B lebih besar dari 0, teman-teman ya, maka pernyataan di bawah ini yang benar adalah, oke baik, A per B, A kali B dibagi C lebih gede dari 0. Berarti kalau dia lebih besar dari 0 nilainya positif, teman-teman. Sekarang kita uji. Di antara pilihan jawaban yang ada di sini, manakah yang menghasilkan nilai positif seperti yang dimaksud pada soal? Misalnya, yang A. A dikali B positif. Kalau A dikali B positif, lebih besar dari 0 ya. Berarti ini maksudnya adalah positif. C lebih kecil dari 0 berarti negatif. Coba kita tulis. Positif dibagi negatif, maka hasilnya apa gimana teman-teman? Negatif ya. Oke, berarti bukan jawabannya. Kemudian kita lanjutkan ke yang B. Kalau yang B, A-nya lebih gede dari 0, berarti A-nya positif. B-nya lebih kecil dari 0 negatif, C-nya lebih gede dari 0 berarti positif. Kita coba masukin lagi di sebelah sini. A-nya adalah positif. Kemudian B-nya negatif, C-nya adalah positif. Kalau kayak gini hasilnya gimana teman-teman? Positif dikali negatif, negatif. Dibagi positif ya nanti hasilnya bakalan negatif. Berarti ini juga bukan. Berikutnya adalah yang C. Kalau yang C, B per C-nya lebih kecil dari 0 berarti negatif. Sedangkan A-nya lebih kecil dari 0 negatif juga. Coba kita tulis ya. A, B per C. B per C ini negatif. A-nya juga negatif. Berarti kita tulis negatif dikali negatif. Hasilnya adalah positif. Yes, sesuai dengan yang diminta. Berarti ini jawaban yang cocok. Kalau teman-teman mau coba lanjutkan ngecek untuk bagian D dan E-nya boleh. Misalnya, A-nya lebih kecil dari 0 negatif. B-nya lebih kecil dari 0 negatif juga, negatif juga. Oke, berarti negatif dikali negatif dibagi negatif. Negatif kali negatif yang atas positif. Dibagi negatif, hasilnya apa? Negatif. Bukan. Kalau bagian yang E-nya, AC-nya adalah positif. Nah ini salah ya teman-teman, karena diketahui di sana A dibagi C, bukan A dikali C. Oke, berarti kita sudah dapat jawabannya adalah yang C. Soal nomor 5, jika perbandingan antara X ditambah 3Y dan 2X min Y adalah 4:3, maka manakah hubungan yang benar antara X dan Y? Teman-teman semua, sekarang kita tulis. Yang diketahui di sini dia bilang perbandingan X ditambah 3Y, perbandingan berarti dibandingin gitu ya, pembagian 2X min Y adalah 4:3. Kita mau menentukan mana hubungan antara X dan Y. Kalau gitu kita operasikan dulu teman-teman, dikali silang, ini dikali sini, ini juga dikali sini. Jadinya berarti X plus 3Y dikali 3, kemudian 2X min Y dikali 4. Hasilnya berapa? Yuk, 3X plus 9Y. Yang sebelah sini 8X min 4Y gitu ya. Kemudian kalau sudah sampai sini kita boleh kumpulkan nilai X-nya. X-nya berarti 3X min 8X sebelah sana berarti min 4Y min 9Y. Kalau gitu kita dapat nilai di sini min 5X, di sebelah sini min
13Y. Kalau minnya kita coret, bisa ya. 5X sama dengan 13Y. Kalau X per Y-nya mau dikumpulin, Y-nya pindah ke bawah gitu ya. Berarti 13, 5-nya pindah ke bawah, begini. Berarti kita bisa tahu X-nya, X banding Y adalah 13 per 5. Artinya X-nya lebih gede karena 13. Dan Y-nya itu adalah 5. Berarti X-nya lebih besar daripada Y. Jawabannya adalah yang C. Soal nomor 6. X sama dengan harga 1 kg semen dan Y adalah harga 1 kg paku. Nah, maka bagaimana nih teman-teman ya harga? Oke, kalau 1 kg semen dengan 1 kg paku, ini mahal mana? Nah, kita tidak bisa ilustrasi dengan kondisi realitanya. Misal, oh lebih mahalan paku 1 kilo kan banyak, kalau semen 1 kilo kan murah gitu. Nggak begitu teman-teman ya. Kalau udah kayak begini, harganya kan nggak disebutkan di dalam soal. Jadi kita tidak tahu karena berbeda. Satu semen, satunya paku. Variabelnya beda. Berarti X dan Y tidak dapat ditentukan. Jawabannya adalah yang D. Soal nomor 7. Jika M sama dengan 87.654 dikurangi 87.654 per 3 dan N-nya adalah 87.654 per 2. Biar lebih gampang teman-teman, kita beri umpama aja ya. Kita umpamakan 87.654 adalah X. Sehingga M-nya adalah X dikurangi X per 3. Dan nilai N-nya adalah X per 2. Kalau kita uraikan lagi untuk yang M-nya, X adalah 3X per 3. Biar penyebutnya sama-sama 3 ya. Dengan ini sama-sama 3 nih. 3X dikurangi X adalah 2X. Jadinya 2X per 3 nilai M-nya. Nilai N-nya adalah X per 2. Nilai M-nya 2X per 3. Kalau kita buat perbandingan, berarti M per N sama dengan M-nya adalah 2X per 3 dibagi N-nya X per 2. Oke, kita uraikan ini dengan ini dengan ini teman-teman ya, perkaliannya. Berarti 2X dikali 2, kemudian 3 dikali X, jadinya 4X per 3X. X-nya bisa dicoret. Berarti M per N adalah 4 per 3. Kita tinggal kali silang. Berarti 3M sama dengan 4N. Atau boleh sebaliknya 4N sama dengan 3M. Berarti jawabannya adalah yang A. Untuk soal nomor 8 teman-teman. X adalah akar dari 2836. Sementara Y-nya adalah akar dari 1820 ditambah 1016. Nah teman-teman, kalau kita perhatikan penjumlahan dari 1820 dengan 1016 adalah 2836 teman-teman ya. Berarti kita bisa tulis seperti ini teman-teman. Y adalah, kalau ini kita umpamakan akar A, berarti ini adalah akar B. Di mana A-nya adalah 1820 dan B-nya adalah 1016. Ini kalau digabungin kan nilainya 2836. Berarti X-nya bisa kita tulis begini teman-teman. Akar A ditambah B. Karena 2836 kan penjumlahan dari keduanya ya. Nah sekarang ini dan ini tuh lebih gedean mana teman-teman ya. Oke, biar kita ngerjainnya lebih enak, coba diakarin dikuadratin dua-duanya biar akarnya hilang. Untuk yang X dulu. Kalau yang X itu kan akar A ditambah B ya. Kalau kita kuadratin, hasilnya adalah akarnya hilang aja karena dikuadratin. A ditambah B. Sementara kalau yang Y, akar A ditambah akar B, kalau dikuadratin, jadinya gini teman-teman. Bagian depan jadi kuadrat ya. Jadi akar A kuadrat ditambah 2 kali akar A kali akar B ditambah akar B kuadrat. Ini kan akarnya coret sama kuadrat, akarnya coret sama kuadrat. Jadinya A ditambah 2 akar A akar B, gitu teman-teman ya, ditambah B. Atau bisa kita kumpulin A tambah B di depan, ditambah 2 akar A kali akar B. Dari sini kita tahu, nilai X adalah A tambah B saja, sedangkan Y-nya adalah A ditambah B, ada kelebihannya. Kelebihannya adalah 2 akar A kali akar B. Berarti lebih gede mana? Lebih gede yang Y karena dia punya kelebihannya. Berarti X-nya lebih kecil dari Y. Jawabannya adalah yang B. Soal terakhir pada bagian perbandingan yang akan kita bahas hari ini. Jika X 1/2/3 dibagi 1/9
Dan Y-nya adalah 2,34 dibagi 0,6. Maka manakah yang betul? Oke teman-teman, biar lebih gampang, pecahan campurannya kita ubah dulu jadi pecahan biasa ya. Jadi X-nya adalah 1/2/3. Kalau dijadikan pecahan biasa jadinya berapa? 5/3. Dibagi berapa teman-teman? 1/9. 1/9 dijadikan pecahan biasa. Jadinya 10/9. Kalau kita lanjutkan lagi, jadinya 5/3 dikali ditukar ya. 9/10 kita bisa coret. 2, ini bisa kita coret lagi jadi 3. Jadinya 3/2. Atau kalau dijadikan desimal berarti 1,5. Nah, sekarang untuk yang Y. 2,34 dibagi 0,6. Kalau masing-masing kita kalikan dengan 10, berarti ini 23,4. Yang ini adalah 6. 23,4 dibagi 6. Berapa teman-teman ya? 23,4 dibagi 6. Ini 3. Ya, 3 dikali ini 18, 5 komanya naik, 5, 4, 9. Ini 3,9. Berarti udah jelas, lebih gedean mana? Yang Y ya. Y-nya 3,9, sedangkan X-nya 1,5. Berarti X-nya lebih kecil dari Y. Jawabannya adalah yang B. Kita masuk pada bagian penalaran gambar. Soal yang pertama. Ini soalnya teman-teman. Nah, kalau kita lihat, ada 2 segitiga yang diberikan warna hitam, yang besar di ujungnya dan di bawahnya, di ekornya itu kecil ya. Ada yang besar ini sama yang kecil. Di antara semua gambar yang lain, yang seperti itu hanya yang E teman-teman. Berarti ini adalah jawabannya. Perubahan gambarnya kenapa dari sini bisa ke sini, itu berarti rotasi berlawanan dengan arah jarum jam. Oke, untuk soal nomor 2, karena gambarnya susah terlihat dengan jelas teman-teman ya, perbedaannya hanya tipis-tipis saja, jadi agak sulit untuk kita bahas di sini, jadi kita lewat saja untuk soal yang nomor 2. Selanjutnya soal nomor 3, kita lanjutkan ke nomor 3. Dari kelima gambar itu, mana yang paling beda teman-teman? Jadi konsepnya seperti hipernim ya. Ini gambar, jadi hipergram ya. Cari yang paling beda di antara semuanya. Yang paling beda adalah yang C. Kenapa teman-teman? Karena semua gambar ini simetris kalau kita bagi kiri kanan. Hanya S yang tidak simetris ketika dibagi kiri dan kanan teman-teman ya, berbeda. Berarti ini adalah jawabannya. Untuk soal nomor 4, kita lihat dari gambar pertama ke kedua, ke ketiga, keempat, dan seterusnya seperti apa gitu. Kita lihat di sini, dari gambar pertama ke gambar kedua, bagian sininya hilang, kemudian nambahnya di bagian sini. Kemudian bagian sininya nanti hilang, ya, lanjutnya di bagian sini. Dan begitu seterusnya, bagian sini hilang, bagian sini nambah. Berarti kalau sekarang seperti ini, nantinya berarti bagian sini bakalan hilang. Bagian sini berarti bakal nambah lagi gitu teman-teman ya. Oke, berarti jawabannya adalah yang D. Ya, ada 3 tuh di bawahnya. Oke. Berikutnya soal nomor 5. Nah, kalau soal nomor 5 ini adalah tipe pencerminan teman-teman. Mana yang merupakan pencerminan dari soalnya. Kalau kita lihat yang merupakan pencerminan dari soalnya udah jelas banget yang A ya. Oh bukan, sorry, bukan yang A. Ini kurang teliti juga teman-teman ya. Berarti yang B. Nah, karena di depannya 1, ini juga berarti harus 1 dulu. Cerminannya seperti itu. Oke. Berikutnya soal nomor 6. Untuk soal nomor 6, kita lihat di sini. Ini gambar yang sama, teman-teman, tapi ada perubahannya. Pertama, kalau bagian sini kita putar jadi ke bawah, teman-teman ya. Jadi putarannya itu berlawanan dengan arah jarum jam. Kemudian dicari pencerminannya. Kenapa? Karena kalau diputar ke bawah, sebetulnya gambar yang ini teman-teman ya. Kalau kita putar ke bawah, adanya di sini. Berarti untuk bagian yang terbuka itu adanya di sini teman-teman. Nah, gini. Jadi dia ngebukanya bagian sini. Kemudian persamaannya dengan sama-sama kita lihat ya. Sama nih ya pencerminannya, tapi yang ngebuka adalah bagian sininya. Nah, jadi ini kan pencerminannya. Kalau gitu, kita putar dulu yang ini, kita putar dulu, putarnya berlawanan arah jarum jam. Dari gambar seperti ini kita buat jadi gambar yang begini teman-teman. Oke.
Oke. Gini ya. Oke. Di sini ada bulatnya, kemudian di ujung sini ada hitamnya. Ada hitam-hitam ya, ada warna diwarnain. Nah, kita masuk ke pencerminannya yang mana? Nah, pencerminannya berarti yang kayak gini juga, tapi ke sana. Berarti yang hitamnya tetap di sebelah sini, kemudian yang hitamnya lagi di ujung sana. Nah, yang seperti ini adalah jawabannya. Jawabannya adalah yang kita lihat yang A ya. Oke. Soal nomor 7, kalau kita lihat teman-teman kartu domino ya. Yang pertama seperti ini, kemudian jadinya miring. Kalau dia udah lempeng begini lurus, berarti berikutnya akan miring seperti ini. Nah, kita cari yang miring ke arah kanan adalah yang A atau yang E. Mana yang lebih tepat antara A dan E? Kalau kita lihat di bagian atas itu nilai matanya lebih kecil ya. Nilainya lebih kecil, di bawahnya lebih gede. Kalau yang A ini 5, ini 6. Ini 6, ini 5. Berarti yang lebih cocok yang A. Karena di atasnya lebih kecil daripada yang di bawahnya. Oke, berikutnya soal nomor 8. Ini adalah gambar dari jaring-jaring kubus. Bagaimana bentuk gambarnya ketika dijadikan kubus? Ada kata kunci yang menarik teman-teman. Gambar kuncinya adalah untuk 2 dan 3-nya itu saling lurus seperti ini. Berarti untuk 2, 3 yang menabrak ya ini. Satunya tidak saling lurus tapi berjejer angka 2-nya, berarti ini salah. Kemudian nah ini betul, yang ini 2, 3-nya salah juga. Berarti kita udah dapat jawabannya yang B teman-teman ya. Untuk soal nomor 9 masih sama juga tentang jaring-jaring, tapi tidak komplit teman-teman ya. Karena kalau kita tangkepin semuanya ini masih tertutup, bagian tutupnya belum ada. Kalau ini kita jadikan sebagai alas, kemudian ini kita tutup semua, diberdirikan. Ini diberdirikan, kemudian ini diberdirikan semua, berarti tutupnya nggak ada teman-teman ya. Pertama, bentuknya yang paling beda ini salah, karena bentuknya beda banget ya. Harusnya sisinya berbentuk trapesium, sisi bagian depan dan belakangnya. Nah ini trapesium. Nah, yang nggak pakai tutup adalah bagian yang nggak pakai tutup, berarti ya udah jelas teman-teman ya, yang B. Nggak ada tutupnya itu ya, kelihatan nggak ada tutupnya. Kalau ini ada tutupnya gitu. Bagian penarikan kesimpulan soal nomor 1, semua warga negara yang berumur minimal 17 tahun berhak memiliki KTP. Ini adalah pernyataan yang pertama atau kita boleh sebut premis yang pertama. Kemudian premis keduanya, semua siswa yang baru lulus SMA atau SMK berusia lebih dari 17 tahun. Manakah kesimpulan yang bisa kita ambil dari 2 pernyataan atau 2 premis tersebut? Yang pertama, semua siswa berhak memiliki KTP. Ini menyalahi premis teman-teman ya, karena disebutkan yang berhak punya KTP 17 tahun minimal. Gitu. Kalau semua siswa berarti kan ada yang belum berumur 17 tahun. Tidak semua siswa berhak memiliki KTP. Nah ini bisa. Tidak semua siswa berhak memiliki KTP. Hanya mereka yang sudah berumur lebih dari 17 tahun ya. Kemudian, semua warga negara memiliki KTP. Belum tentu. Karena ada batasan usia menurut premis. Tidak ada siswa yang berhak memiliki KTP. Ini juga salah. Karena bisa kalau dia usianya sudah 17 tahun minimal ya. Oke, tidak ada warga negara yang berhak memiliki KTP. Ini lebih salah lagi. Berarti jawaban untuk soal nomor 1 adalah yang B. Berikutnya untuk soal nomor 2. Tidak satu orang pun diizinkan masuk ke dalam kawasan cagar alam kecuali memiliki tiket masuk. Sebagian mahasiswa boleh masuk kawasan cagar alam. Oke teman-teman. Yang pertama dia bilang tidak seorang pun diizinkan masuk kecuali punya tiket masuk. Kata kuncinya di sini teman-teman. Kalau dia punya tiket masuk, dia boleh masuk. Nah, sebagian mahasiswa boleh masuk. Berarti sebagian dari mahasiswa ini punya tiket masuk dong. Berarti jawaban yang cocok adalah sebagian mahasiswa mempunyai atau memiliki tiket masuk gitu. Karena mereka boleh masuk ke dalam kawasan cagar alam. Soal nomor 3, semua karyawan perusahaan diikutkan dalam program Jam Sostek. Premis keduanya, sebagian karyawan perusahaan diikutkan program pelatihan keterampilan kerja. Baik teman-teman. Saya berikan tips, kalau teman-teman ketemu dengan penarikan kesimpulan atau logika matematika seperti ini, di mana premis pertamanya pakai kata semua, kemudian premis keduanya pakai kata sebagian, atau kita sebut dengan tipe SS, maka jawabannya adalah sebagian.
Oke, kebetulan di pilihan jawabannya diawali dengan kata sebagian semua nih teman-teman. Oke, berarti tips itu belum efektif untuk kita pakai di soal nomor 3. Tapi kalau ada pilihan jawaban yang diawali bukan dengan kata sebagian, otomatis salah. Nah, teman-teman semua, sekarang kita cek. Semua karyawan perusahaan diikutkan dalam program Jam Sostek. Saya berikan ilustrasi. Semua karyawan ikut program Jam Sostek nih teman-teman. Semua yang di dalam sini ikut program Jam Sostek. Nah, sebagiannya diikutkan program PKK, pelatihan keterampilan kerja. Hanya sebagian, berarti misal segini saja. Nah, yang di dalam sini berarti dia ikutnya double. Dia ikut Jam Sostek dan juga ikut program pelatihan kerja. Yang sebelah sini dia hanya dapat Jam Sosteknya aja gitu. Berarti yang cocok adalah, coba ya, sebagian karyawan tidak diikutkan program Jam Sostek. Ini salah, karena semuanya ikut. B, sebagian karyawan diikutkan program Jam Sostek, tidak diikutkan program pelatihan keterampilan kerja. Sebetulnya bisa teman-teman ya, sebagian karyawan yang diikutkan program Jam Sostek tidak diikutkan ya, karena hanya sebagian yang ikut program PKK. Oke, ini kita tahan dulu. Berikutnya, sebagian karyawan yang diikutkan program Jam Sostek diikutkan program pelatihan keterampilan kerja. Nah, ini lebih betul teman-teman, karena dia ambil kesimpulannya dari dua buah premis tersebut. Kemudian berikutnya, sebagian karyawan yang tidak diikutkan program Jam Sostek, ini nggak ikut Jam Sostek itu salah. Nah, ini yang E, sebagian karyawan yang tidak diikutkan program Jam Sostek. Salah lagi, karena program Jam Sosteknya untuk semua. Dari B dan C, yang lebih tepat yang C, karena dia mengambil kesimpulan atau menggabungkan dari keduanya. Berikutnya adalah soal nomor 4. Jika siswa rajin membaca, maka pengetahuan akan semakin luas. Pengetahuan luas dapat meningkatkan kemampuan komunikasi. Berarti dari rajin baca, pengetahuan luas, kemudian meningkatnya kemampuan komunikasi. Kemampuan komunikasi Aldi tidak meningkat, berarti Aldi rajin membaca. Salah ya? Oke, Aldi rajin membaca sehingga kemampuan komunikasi meningkat. Yes, betul. Karena awalnya dari rajin membaca, kemudian pengetahuan luas yang berujung pada kemampuan komunikasi yang meningkat. Berarti jawabannya yang B. Soal nomor 5, semua tentara senang jogging, premis pertama. Semua tentara yang jogging senang minum soft drink, premis keduanya. Premis ketiga, sebagian orang yang senang minum soft drink sulit tidur. Jadi memang teman-teman ada yang terdiri dari 2 premis, ada juga soal yang memberikan 3 premis seperti contoh soal nomor 5 ini. Kalau kita lihat tipe soal nomor 5 adalah tipe SS, semua dan sebagian. Sebagaimana tips tadi, kalau semua dan sebagian, teman-teman pilih yang sebagian awalnya. Ini sebagian, ini sebagian. Berarti jawabannya nanti diantara C atau E. Yang ini udah pasti salah aja teman-teman ya. Oke, berikutnya kita cek mana yang betul. Sebagian tentara yang senang jogging sulit tidur. Betul teman-teman ya. Kalau yang senang jogging senang minum soft drink. Kalau yang senang minum soft drink sulit tidur. Ini bisa. Kalau yang E, sebagian tentara tidak senang jogging meskipun senang minum soft drink. Nah, ini salah teman-teman ya. Karena kalau dia senang jogging berarti dia senang minum soft drink. Jawabannya adalah yang C. Untuk soal nomor 6, setiap buruh yang bekerja lembur berpeluang memperoleh pesangon. Buruh yang bekerja lembur berpeluang mendapatkan kenaikan upah. Berarti di sini dapatnya double. Kalau dia bekerja lembur, dia dapatnya 2. Dapatnya pesangon dan dia dapat kenaikan upah. Dapatnya double nih teman-teman ya. Oke, coba kita cek. Buruh yang tidak berpeluang mendapatkan kenaikan upah adalah yang berpeluang. Ini malah salah satu. Salah, harusnya dua-duanya dapat kalau dia lembur. Buruh yang berpeluang memperoleh pesangon adalah yang berpeluang mendapatkan kenaikan upah. Yes, karena satu paket antara pesangon dengan kenaikan upah, yaitu bagi buruh yang lembur. Oke, kita tahan dulu, kita cek untuk jawaban yang lain. Buruh yang berpeluang mendapatkan kenaikan upah adalah bukan yang memperoleh pesangon. Ini salah. Buruh yang berpeluang memperoleh pesangon tidak berpeluang. Ini kan salah satu juga salah. Buruh yang berpeluang memperoleh pesangon adalah yang bukan, salah lagi. Udah jelas ya, jawabannya adalah yang B. Soal nomor 7. Saat ujian nasional, semua siswa harus membawa surat keterangan jika tidak membawa kartu ujian. Oke. Premis keduanya, Linda membawa surat keterangan dari sekolah. Oke. Nah, di sini disebutkan bahwa semua siswa harus membawa surat keterangan kalau dia tidak bawa kartu ujian.
Linda bawa surat keterangan, berarti dia nggak bawa kartu ujian dong. Jawaban yang cocok adalah yang C. Linda tidak bawa kartu ujian, makanya dia bawa surat keterangan. Soal nomor 8. Peserta funbike dapat memperoleh informasi pendaftaran dari media cetak, sekretariat panitia, dan baliho. Ada 3 yang dia bisa dapatkan informasi pendaftaran ya. Media cetak, sekretariat panitia, dan baliho. Hari ini baliho sudah tidak dipasang lagi. Kalau baliho nggak dipasang, masih bisa dapat info pendaftaran nggak? Masih bisa dari media cetak dan bisa juga dari sekretariat panitia. Berarti jawaban yang cocok, peserta funbike dapat memperoleh informasi selain pendaftaran bukan, tidak memerlukan ini bukan, tidak dapat memperoleh, harusnya masih bisa memperoleh ya, karena masih ada media cetak dan sekretariat panitia. Berarti yang betul yang D teman-teman. Peserta funbike dapat memperoleh informasi pendaftaran. Kalau yang E nggak dapat mendaftar, nah ini salah lagi. Soal nomor 9. Semua guru berada di pusat penataran atau libur di rumah masing-masing. Ruang pusat penataran guru sedang kosong. Ini tentang pemilihan teman-teman ya. Libur di rumah masing-masing atau ada di pusat penataran. Pilihannya 2. Sementara itu, ruang pusat penatarannya kosong. Kalau ruang pusat penataran kosong, berarti gurunya libur di rumah masing-masing. Karena milih di antara salah satu. Semua guru tidak berada di rumah masing-masing, ini bukan. Semua guru sedang ditatar di rumah masing-masing, bukan. Harusnya libur ya. Semua guru sedang berada di rumah masing-masing. Nah, ini dia yang lebih cocok teman-teman ya. Jawabannya adalah yang E. Saya informasikan kembali kepada teman-teman yang ingin memiliki e-book lengkap dari Mitra Siswa, persiapan tes Akpol, Bintara, dan juga Tamtama Polri, di mana kami sediakan file dalam bentuk PDF, kami lengkapi juga dengan file Excel, di mana pada bagian tes EPPS teman-teman bisa melakukan dan berlatih mendapatkan scoring langsung berapa nilai yang didapatkan. Informasi lebih lanjut teman-teman bisa cek pada bagian deskripsi video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semua, dan sampai berjumpa di episode ke-5 Mitra Siswa, Dare to Dream, Grab the Future. Kalau teman-teman merasa terbantu dengan video ini, silahkan bisa klik like, share, dan juga subscribe. Selamat menonton video Mitra Siswa lainnya. Dare to Dream, Grab the Future.